warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Febri Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lombok Utara dengan unit kerja SNPN 1 Kemenang. Di sini saya bersama Bu Intan, satu guru matematika di SNPN 1 Kemenang, akan melakukan percakapan praobservasi. Selamat pagi Bu Intan. Selamat pagi Bu Ya. Febri. Bu Intan mengajar matematika ya? Ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bu Intan untuk bercakap-cakap tentang atau berdiskusi tentang praobservasi Bu Intan ya. Jadi sebelum melakukan observasi ini kita akan membicarakan atau mendiskusikan apa saja tujuan observasi kita, apa tujuan supervisi kita kali ini. Jadi supervisi pembelajaran itu atau observasi pembelajaran ini tujuannya itu untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi dengan observasi itu kita akan mengetahui apa saja kekurangan, apa saja kelebihan dari pembelajaran itu, kemudian kita diskusikan lagi setelah observasi dengan percakapan pasca observasi. Nah, sebelum observasi dilakukan di sini, pada observasi ini saya akan sedikit bertanya kepada Bu Intan ya tentang jalannya observasi nanti. Jadi terkait tujuan pembelajaran. Jadi apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Intan nanti? Oke, jadi kebetulan untuk materi yang akan saya ajarkan pada minggu ini yaitu masuk pada perbandingan. Nah, jadi untuk pertemuan pertama di sini ada dua tujuan yang ingin saya ajarkan kepada anak-anak itu, yaitu yang pertama memahami arti koordinat, dan tujuan yang kedua yaitu siswa itu dapat menggambar grafik perbandingan menggunakan ide koordinat. Oh, gitu. Jadi ada dua tujuan itu yang akan saya ini sampaikan nanti ke anak-anak. Oke, itu yang pertama memahami arti koordinat, kemudian anak-anak bisa menggambar titik koordinat, begitu Bu Intan. Oke, untuk yang kedua terkait area pengembangan Bu Intan. Jadi apa saja area pengembangan yang ingin dicapai Bu Intan pada pembelajaran nantinya? Terkait area pengembangan di sini saya menggunakan yang tiga yang akan kita capai, itu sikap yang akan saya amati melalui observasi, kemudian pengetahuannya, dan yang ketiga adalah keterampilannya. Nah, untuk sikap ini dimana saya mengamati bagaimana cara anak-anak dalam berdiskusi kelompok, bagaimana disiplin mereka, cara mereka menghargai pendapat temannya. Kemudian pada pengetahuan di situ saya menilai bagaimana cara anak-anak menyelesaikan permasalahan yang akan saya berikan nantinya dalam diskusi kelompok tersebut. Dan untuk keterampilannya saya penilaiannya itu terutama pada keterampilan mereka dalam mengerjakan permasalahan yang ada di LKPD tersebut dan bagaimana portofolio mereka nantinya. Oke, dari sikap ini nanti yang akan dikembangkan oleh Bu Intan yaitu gimana caranya anak-anak berdiskusi Bu ya. Kemudian untuk pengetahuan nanti bagaimana anak-anak memahami materi tentang koordinat itu tadi. Kemudian untuk keterampilan nanti bisa dilihat dari portofolionya anak-anak dari menggambar tadi ya, kan tadi ada menggambar begitu ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan Bu Intan di dalam kelas nantinya? Nanti di kelas kebetulan saya menggunakan model pembelajaran PBL, itu problem based learning. Jadi di situ anak-anak akan saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kalau di kelas 7 biasanya ada 3 kelompok yang akan saya bentuk, kemudian di satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Nah, di situ saya berikan permasalahan terlebih dahulu dalam bentuk media belajarnya itu LKPD, dan untuk strateginya nanti mereka atau metodenya mereka berdiskusi secara kelompok untuk menyelesaikan LKPD yang saya berikan. Oke, berarti nanti
modelnya atau strategi yang digunakan yaitu problem based learning. Kemudian anak-anak nanti akan dibentuk menjadi 3 kelompok. Setelah itu anak-anak berdiskusi untuk mengajarkan LKPD yang sudah diberikan oleh Bu Intan. Begitu nggih? Oke. Baik, kemudian terkait media pembelajaran yang akan digunakan Bu Intan nanti apa saja Bu Intan? Nah, kebetulan kali ini saya hanya menggunakan LKPD Bookpad karena di situ saya memberikan permasalahan mereka itu mengenai bagaimana cara menggambar atau menentukan titik koordinat. Nanti di LKPD itu langsung saya berikan mereka ini gambar koordinatnya karena di situ anak-anak diharapkan mereka bisa menentukan titik-titiknya gitu. Jadi hanya LKPD yang saya gunakan untuk. Berarti sudah ada permasalahan di LKPD. Iya, sudah nanti anak-anak langsung ini ya. Oke, baik. Kapan waktu pembelajaran yang akan dilaksanakan ini Bu Intan? Kira-kira kapan kita bisa langsung observasi? Saya bisa langsung observasi ini. Kebetulan untuk kelas 7 itu jadwalnya hari Rabu, itu jam terakhir kalau misalnya jam terakhir jam 11. Oke. Berarti nanti insya Allah Rabu depan nanti saya akan masuk ke kelasnya Bu Intan di kelas 7 untuk jam terakhir Bu Intan ya. Jadi nanti kita bisa persiapan lagi, kita bisa melihat lagi nanti gimana proses pembelajarannya seperti itu. Jadi setelah melakukan observasi nanti kita juga akan melakukan tahapan pasca observasi. Jadi setelah observasi nanti akan ada percakapan juga, kita nanti akan berdiskusi lagi di tahapan pasca observasi bersama dengan Bapak pengajar praktik nanti begitu nggih. Untuk yang terakhir jadi dari percakapan pra observasi kita pada kesempatan kali ini apa yang didapatkan dari Bu Intan nih? Ya, jadi setelah melakukan pra observasi sama Bu Febri di sini saya ada gambaran gitu Bu tentang apa nanti nih yang akan saya lakukan di dalam kelas ketika pembelajaran nantinya. Oke. Berarti mungkin nanti bisa lebih matang lagi apa saja yang perlu dipersiapkan begitu Bu Intan ya. Oke, terima kasih banyak Bu Intan. Sampai berjumpa besok di tahapan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Demikian tahapan pra observasi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan menuju tahapan observasi dan percakapan terakhir yaitu pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita mulai belajar, mungkin salah satu ketua kelas bisa pimpin doa terlebih dahulu. Dan silakan dipimpin doanya. Teman-teman, kita belajar berdoa menurut agama dan budaya. Doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih Denny. Oke, teman-temannya ada yang tidak masuk hari ini ya? Siapa saja yang tidak masuk? Sinta? Siapa lagi? Putri, lalu? Indra dan Nova ya? Abi. Banyak sekali yang tidak masuk hari ini ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Sebelumnya kita sudah pelajari tentang contoh-contoh perbandingan senilai ya. Misal
Ibu tanya dulu, Derry, kalau ini ya, satu ayam, kamu memelihara satu ayam, telurnya ada 2. Kalau kamu memelihara 2 ayam, berapa? 4. Jadi kalau semakin banyak ayamnya, semakin banyak juga telurnya, ya. Jadi itu salah satu contoh perbandingan senilai, ya. Nah, dan kali ini kita akan belajar tentang menentukan titik koordinat, ya, titik koordinat agar kita bisa menggambar grafik dari perbandingan senilai, ya. Nah, sebelumnya kita sudah ada dalam kelompok, ya. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kemudian ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian untuk dikerjakan secara kelompok. Waktunya ibu kasih mengerjakan itu selama 20 menit, ya. Setelah itu kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian, ya. Sudah siap? Sudah siap belum? Ya. Oke, semangat buat belajarnya, ya. Oke, di lembar kerja kelompok itu sudah ada petunjuknya, ya, dan jangan lupa kalian tulis nama anggota kelompoknya, ya. Semua harus aktif berdiskusi. Oke? Ibu kasih waktu 20 menit, silakan berdiskusi, dan kalau ada
perkenalkan, saya Dewi Febri Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN Satap 1 Pemenang, akan ditemani oleh Bu Intan. Selamat pagi Bu Intan. Selamat pagi. Ya, dan juga ditemani dengan Bapak pengajar praktik Bapak Ardiansyah SPD. Dalam kegiatan pasca observasi kali ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait jalannya observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Intan. Begitu ya Bu Intan ya. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Intan terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Jadi selama proses kegiatan pembelajaran kemarin di kelas, saya sudah merasa puas dengan proses pembelajaran anak-anak, di mana tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di materi perbandingan itu anak-anak sudah bisa mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan yang sudah kita berikan. Jadi saya merasa semangat lagi untuk ini membimbing anak-anak dalam belajar. Jadi alhamdulillah tujuannya sudah tercapai kan ya, dan anak-anak juga bisa mengerjakan materi yang sudah diberikan Bu Intan. Bisa diceritakan kembali mungkin Bu Intan area pengembangan apa saja yang sudah dilakukan Bu Intan di dalam kelas, tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Intan. Jadi kemarin saya ada 3 area pengembangan. Yang pertama itu sikap, terus pengetahuan, dan juga keterampilan anak-anak. Dan di sikap ini mungkin ada yang kurang, karena saya rasa dari satu kelompok itu ada satu anak siswa yang kurang ini dalam berdiskusi kelompok. Tapi setelah saya dampingi lebih dalam lagi, mereka bisa ikut terlibat aktif lagi dalam diskusi kelompoknya. Kemudian untuk pengetahuan bisa dilihat dari mereka mengerjakan tugas kelompok yang saya berikan berupa LKPD. Di situ tujuan dari pembelajaran yang saya tuangkan dalam LKPD itu sudah mereka bisa kerjakan. Dan untuk di keterampilannya mereka sudah bisa di portofolio mereka sudah lumayan bagus ya, menggambar sistem koordinat, menentukan titik koordinat dalam sistem koordinat Cartesius. Itu rata-rata dalam 2 kelompok yang saya bantu itu sudah bisa mereka lakukan. Berarti dari area pengembangan kemarin, dari yang afektif, kemudian kognitif atau pengetahuan, dan juga keterampilan Anda semuanya berjalan lancar. Mungkin ada beberapa anak saja dari satu kelompok itu yang memang kurang aktif, tapi setelah didampingi akhirnya bisa berjalan, begitu ya. Berarti menurut Bu Intan nih, dalam jalannya observasi kemarin itu kira-kira yang sudah Bu Intan rencanakan itu sudah berhasil atau belum? Saya rasa itu sudah berhasil, karena tolak ukurnya saya lihat dari ini, mereka sudah bisa mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan kepada anak-anak itu. Jadi itu salah satu tolak ukur saya mengatakan itu sudah berhasil. Oke, baik. Menurut Bu Intan, apakah ada kekurangan ataukah kendala yang Bu Intan alami selama jalannya observasi kemarin, atau mungkin saat dari rencana observasinya kemudian saat observasinya, apakah ada kendala ataukah kekurangan gitu? Kalau kendala sih paling ini Bu Febri masalah teknis saja. Terus mungkin ada gangguan dari kelas lain, kan di sini kita satap, jadi anak-anak SD juga kadang masuk ke dalam kelas mengganggu kakak-kakaknya yang kelas 7 gitu, bilangnya kelas 7 kemarin. Jadi untuk permasalahan lainnya bisa saya atasi, cuma gangguan teknis itu saja ya. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Intan. Kira-kira apa rencana tindak lanjutnya yang akan Bu Intan lakukan ke depannya dengan adanya evaluasi kita di kemudian ada kekurangan dan semacamnya? Kira-kira apa yang akan Bu Intan? Jadi setelah melakukan kegiatan pembelajaran, terutama saya
melakukan refleksi dulu terhadap kegiatan itu, biar saya tahu di mana letak titik kurang yang harus saya perbaiki dan lebihnya itu mana lagi yang harus saya ini push lagi ke anak-anak itu. Kemudian untuk terkait materi pembelajarannya, biasanya saya infokan ke anak-anak materi apa selanjutnya yang akan saya ajarkan nantinya agar mereka juga siap menerima pembelajaran berikutnya. Jadi yang pertama bisa dilaksanakan refleksi ya, dan refleksi itu tadi, kemudian penyampaian materi yang akan dipelajari selanjutnya mungkin di akhir pembelajaran itu Bu Intan ya. Oke, mudah-mudahan apa yang Bu Intan rencanakan tadi itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kira-kira kapan nih rencana-rencana Bu Intan itu tadi bisa direalisasikan ke anak-anak itu? Ini apa namanya? Pada saat jam pelajaran saya berikutnya, kebetulan saya di kelas 7 lagi hari Rabu, jam terakhir ya, hari Rabu depan, karena sekarang masih dari UTS, jadi Rabu depan bisa kita lakukan kegiatan pembelajaran. Bisa langsung eksekusi ya setelah UTS ini ya. Oke, terima kasih Bu Intan atas jawaban atau tanggapan apa itu dalam ngobrol pasca observasi nanti. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Adiansyah selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini untuk memberikan umpan balik terkait proses jalannya observasi dan pasca observasi kita kali ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bu Devi dan Bu Intan. Sangat luar biasa sekali percakapan ini, jadi saya apresiasi sudah berjalan dengan lancar, terstruktur, dari pertanyaan-pertanyaan dari Bu Devi sudah bagus, dan juga apa yang sudah dilakukan oleh Bu Intan juga sudah bagus sekali, dari refleksi kemudian rencana tindak lanjut juga. Sedikit mungkin terkait dengan Bu Devi sudah bagus, Ibu sudah artinya menanyakan kepada coach ini dari tujuan alurnya sudah sangat bagus. Kemudian apa namanya permasalahan, pencapaian strategi semua sudah sesuai dengan apa yang ada dilakukan. Sudah biasa sekali. Mungkin harapan kita jadi artinya tidak hanya untuk di sini saja, jadi Ibu bisa artinya mengembangkan kepada rekan-rekan yang lain dan juga. Jadi artinya ini sebagai sampel saja untuk diri, dan diharapkan untuk kedepannya mungkin teman-teman yang lain juga artinya dilakukan secara demikian, sehingga terkena ataupun artinya sudah terbentuk ekosistem pada proses coaching di sekolah SMP 1 saat ini sudah luar biasa. Jadi harapannya artinya tetap artinya tetap berlanjut supaya nanti dengan adanya kegiatan ini memang bisa yang lain untuk terlibat di sini. Ya, yang mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik kita dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan pasca observasi sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Intan selaku guru yang saya observasi, kemudian kepada Pak Adi selaku pengajar praktik pada pendidikan guru angkatan 9. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum